Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 3, hari ini kita lanjutkan materi PAI-nya, yaitu bab 1 ya, belajar tentang sikap percaya diri dan sikap mandiri dari Nabi Muhammad SAW. Langsung saja. Ya, di sini ada biografi singkat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi nama orang tua, kemudian nama kakek dan nama pamannya ya. Ayahnya Nabi Muhammad ini bernama Abdullah ya, tapi Nabi Muhammad ini belum berjumpa dengan ayahnya karena Nabi Muhammad itu sudah menjadi anak yatim. Ya, yatim itu sudah tidak memiliki ayah karena Abdullah ini meninggal ketika Nabi Muhammad itu masih berada di dalam kandungan ibunya. Nah, sekarang nama ibunya yaitu Siti Aminah. Ya. Kemudian Siti Aminah merawat Nabi Muhammad hanya sampai usia Nabi 6 tahun. Kemudian ibunya meninggal. Nah, di usia 6 tahun ini Nabi Muhammad menjadi anak yatim piatu. Nah, setelah itu diasuh oleh kakeknya. Kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Ya. Kakeknya mengasuh sekitar 2 tahun saja, karena ketika usia Nabi 8 tahun, kakeknya juga meninggal ya teman-teman ya. Setelah kakeknya meninggal, itu Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya, yaitu yang bernama Abu Thalib. Ya, jadi dari usia 8 tahun, usia remaja, kemudian sampai Nabi itu diangkat menjadi Nabi, itu diasuh oleh pamannya, Abu Thalib ini. Ya, ini ya teman-teman ya. Ada Abdullah ayahnya, ada Siti Aminah ibunya, ada Abdul Muthalib kakeknya, ada Abu Thalib pamannya. Selanjutnya, kita ketahui ya teman-teman ya, Nabi itu sebagai uswatun hasanah atau contoh yang baik, teladan yang baik bagi umatnya. Jadi yang ada di dalam diri Nabi itu semuanya sifat-sifat yang mulia. Salah satunya yang akan kita pelajari hari ini ya, yaitu sikap mandiri dan sikap percaya dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kita bahas satu persatu dari sikap mandiri dulu. Nabi Muhammad SAW tumbuh menjadi manusia yang mandiri. Nabi Muhammad selalu mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Usia 8 tahun sudah mengembala kambing, usia 12 tahun Nabi berdagang menemani pamannya. Nah, ini semua beberapa contoh sikap mandiri yang dilakukan Nabi Muhammad. Selanjutnya, mandiri teman-teman. Mandiri adalah melakukan sesuatu sendiri tanpa meminta bantuan orang lain. Ya, bukan berarti kita tidak butuh ya, tidak butuh bantuan orang lain. Kita tuh diciptakan sebagai makhluk sosial yang artinya satu sama lain itu saling membutuhkan. Nah, tapi untuk mandiri di sini sekiranya itu adalah tanggung jawab kita. Kita bisa melakukannya sendiri, ya sudah kita lakukan dengan sebaik mungkin, ya, tidak bergantung kepada orang lain. Anak mandiri itu anak yang rajin dan tidak bermalas-malasan. Nah, sekarang kebalikannya dari mandiri. Kebalikan dari mandiri itu tadi sudah Usma sebutkan ada bergantung. Ya, bergantung adalah sikap selalu mengharapkan bantuan atau pertolongan dari orang lain. Nah, seperti yang digambar ini Usma kasih contoh ya, ada anak perempuan yang sedang mencuci piring sendiri. Teman-teman bisa melakukannya ya di rumah ya. Nah, ini salah satu contohnya sikap mandiri. Contoh lain, teman-teman juga bangun tidur ya. Itu bisa menata bantal, guling, selimutnya sendiri ya, latihan ya, gitu ya, biar tidak merepotkan atau bergantung kepada orang tua, seperti itu. Kita akan membahas sikap mulia Nabi yang kedua, yaitu ada sikap percaya diri. Ya, Nabi Muhammad SAW disebut Sayyidul Anbiya, yang berarti pemimpin para nabi dan rasul. Selain Sayyidul Anbiya itu juga Khotimul Anbiya, karena Nabi Muhammad ini sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Khotimul Anbiya artinya penutup para nabi. Kemudian Nabi Muhammad itu menjadi teladan yang baik untuk umat manusia. Tadi teladan yang baik sudah Usman sebutkan, yaitu uswatun hasanah.
Kemudian ketika banyak tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad ketika berdakwah, nah ini tantangannya banyak sekali. Jadi Nabi itu mengajak kaum Quraisy agar menyembah ke Allah, ya, tidak menyembah berhala lagi. Akan tetapi dari kaum Quraisy ini menentang dan mengancam Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya. Nah, namun dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad selalu percaya diri dalam melakukan dakwahnya. Itu ya, tentang percaya diri. Nah, apa itu percaya diri? Percaya diri adalah yakin pada kemampuan diri sendiri. Ya, anak yang percaya diri tidak mudah menyerah dan tidak bergantung pada orang lain. Kebalikan dari percaya diri adalah minder. Minder disebut juga atau nama lainnya yaitu rendah diri. Rendah diri artinya tidak yakin akan kemampuan dirinya. Orang yang rendah diri akan selalu bergantung kepada orang lain. Nah, jadi teman-teman, Allah itu memberikan kita kemampuan yang berbeda-beda. Ya, yang pertama yaitu kita harus mensyukuri kemampuan yang sudah diberikan Allah. Ya, kita tidak boleh sombong. Kita gunakan kemampuan kita untuk hal-hal yang baik. Begitu ya teman-teman ya. Selanjutnya, ini ada keuntungan dari sikap percaya diri. Yang pertama, tidak bergantung pada orang lain. Yang kedua, bersikap mandiri. Yang ketiga, mempunyai keberanian. Yang keempat, dapat mengerjakan tugas dengan baik. Yang kelima, tidak mudah ragu-ragu. Nah, di sini saya kasih contoh. Jadi ketika teman-teman ada di kelas, kemudian ada ustadzah yang menunjuk untuk mengerjakan soal di depan, di papan tulis ya, itu ya harus percaya diri ya, berani maju ke depan, kemudian mengerjakan. Salah nggak apa-apa, nggak mungkin nanti ustadz-ustadzahnya menyalahkan, memarahi, itu tidak. Jadi berani dulu ya teman-teman ya, jangan malu-malu gitu. Selanjutnya untuk tugas PAI-nya, yaitu teman-teman bisa membuka buku paket PAI halaman 9 dan 10. Teman-teman mengerjakan room A ada 10 soal, dan room B juga 10 soal. Dikerjakan langsung di buku paket, kemudian jika sudah bisa difotokan ke Usmel. Gitu ya. Nah, oke, Usmel cukup kan materi hari ini ya. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung menghubungi Usmel. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.